DC lapangan leasing mobil atau motor ternyata lebih serem loh dibandingkan DC pinjaman online. Bener nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Nah, teman-teman, berkaitan dengan masalah yang banyak viral beberapa hari ini, ya ini menimpa salah satu selebgram atau TikToker, saya juga lupa. Jadi mobilnya disita, diambil oleh DC lapangan dari leasing tertentu karena menunggak membayar tagihan. Artinya bahwa mereka bisa berkesempatan dan berpeluang untuk menyita barang berharga kita, yaitu mobil, karena itu sebagai jaminannya. Nah, Bang, katanya DC nggak bisa nyita barang. Nah, katanya DC nggak bisa mengambil barang berharga kita. Nah, inilah teman-teman ya, ini perbedaan antara DC pinjol dengan DC leasing. Kenapa? Karena ketika leasing itu kan jelas jaminannya apa. Barangnya yang dipinjamkan sebagai jaminan itu apa? Contoh mungkin sertifikat BPKB atau hal-hal lainnya, sertifikat rumah atau apapun itu ya. Jadi ketika tidak bisa membayar, maka jaminannya adalah barang itu harus disita, harus diamankan untuk mengganti rugi karena telat bayar tadi. Nah, ini biasanya ketika kita mengajukan pinjaman di leasing, biasanya kita sudah tanda tangan teman-teman ya. Jadi kita sudah tanda tangan di atas materai dengan legal juga bahwa kita menyetujui bahwa penarikan itu akan boleh dilakukan dan bisa terjadi dilakukan ketika kita menunggak bayar. Nah, oleh karena itulah berdasarkan surat yang kita tanda tangan itu, mereka berani bertindak dan berani menyita mobil atau kendaraan bermotor kalian. Nah, dari kejadian kemarin itu sebenarnya bukan kesalahan murni dari selebgramnya atau TikToker tadi ya, tapi adalah kesalahan mantan suaminya yang dengan tanpa izin menggadaikan itu atau apa ya, mungkin lebih kepada kayak melakukan pinjaman di leasing dengan jaminan BPKB mobil tersebut. Artinya si selebgram ini tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dijaminkan dan dipakai untuk utang dan tidak pernah bayar juga ya, karena kan dia tidak tahu ya teman-teman ya. Nah, sekarang tiba-tiba muncul seorang DC yang rame-rame, bahkan di situ polisi pun tidak bisa bertindak banyak. Maklum sih polisinya cuma satu, tapi kalau misalnya rame-rame juga DC-nya pasti juga takut. Nah, saat itu polisinya cuma satu dan DC-nya kalau nggak salah berlima atau berapa gitu. Itu membuat DC tersebut tetap bisa mengambil mobilnya. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya yang pernah mengalami resiko seperti ini, mobilnya disita, itu lebih parah teman-teman ya. Kenapa? Karena gini, ketika mobil tersebut sudah diambil, ketika mobil tersebut sudah disita dan kalian tanda tangan di situ, ya, mobil tersebut akan masuk ke kantor dari DC lapangan dari leasing tadi. Sebenarnya di situ kita tahu bahwa DC lapangan tadi merupakan pihak ketiga, bukan dari perusahaan leasing tadi. Yang mana ketika nanti kita akan menarik lagi mobil kita disuruh bayar biaya administrasinya. Dan itu nggak murah teman-teman, mahal banget. Ketika DC udah turun tangan, mobil udah diambil, itu adalah kesalahan terbesar kita ketika membiarkan mobil kita diambil. Kalau memang saat itu kita memang ada uangnya, bisa diusahakan untuk segera dibayar tanpa mobil harus disita. Dan ini merupakan hal yang harus kalian waspadai. Biasanya untuk penarikan mobil-mobil seperti ini, mereka memanfaatkan ketika kalian keluar pakai mobil tersebut di tempat umum, di parkiran, di mall dan lain sebagainya. Itu adalah cara mereka untuk melakukan penyitaan. Jarang banget mereka datang ke rumah untuk mengambil mobil. Itu akan sulit ya, jarang banget. Kebanyakan mereka nunggu kalian pakai mobilnya di tengah jalan dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hal yang harus kita pahami dan harus kita waspadai. Karena apa? Karena ya kasihan kan kalau kita bareng keluarga tiba-tiba di jalan kita dicegat atau lagi asik mungkin di mall, mau pulang mobil kita mau disita, terus kita pulang bingung harus gimana. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus kalian pertimbangkan. Kalau boleh saran, lebih baik ketika kalian mulai bermasalah udah telat 1 bulan 2 bulan, baiknya mobil tersebut jangan dipakai kemana-mana dulu. Oke lah, kalau masih di sekitaran kampung nggak apa-apa, tapi baiknya jangan keluar-keluar ke tempat umum. Karena apa? Karena itu bisa kemungkinan mobil kalian sudah diincar oleh DC ini yang mungkin istilahnya kalau kalian kenal adalah si mata elang ya, yang mengincar mobil-mobil kredit macet di tengah jalan untuk dilakukan penyitaan. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan sampai mobil kalian disita, jangan sampai mobil kalian itu dibawa DC karena itu prosesnya akan ribet, itu yang pertama. Yang kedua, usahakan untuk tidak gagal bayar atau telat bayar. Karena untuk leasing mobil ini, untuk DC mobil ini, itu tentu saja perjanjiannya beda ya dengan pinjol, yang mana pinjol tidak ada jaminan apapun, tidak ada sertifikat apapun yang kalian gadaikan atau kalian pinjam. Nah, kalau leasing mobil atau motor beda, ada barang fisiknya yang memang adalah objek untuk untuk dilakukan peminjaman tersebut teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.